Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Jemaat GKB Ebeser Pulau Mas yang diberkati Tuhan. Renungan kita pagi ini dengan tema tetap percaya. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya." Saat kita berbelanja, baik itu secara langsung maupun secara online, sering kali kita akan melihat dan memeriksa kualitas dan kondisi barang yang akan kita beli. Jika kita berbelanja online pun, kita harus melihat beberapa ulasan dan tanggapan mengenai kualitas barang tersebut. Setelah kita melihat otomatis, kita baru percaya dan membeli barang tersebut. Sama seperti kita, ada sebagian orang berpendapat, lihat dahulu baru percaya. Mereka perlu melihat fakta dan bukti terlebih dulu sebelum bisa percaya. Kepercayaan mereka didasarkan pada apa yang mereka lihat dan alami. Dalam hal-hal tertentu, pendapat seperti itu memang tepat. Seorang atasan tentu perlu melihat etos kerja dan hasil karya bawahannya sebelum memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Seorang dokter memang perlu melihat berbagai hasil pemeriksaan pasien sebelum memberikan pengobatan kepadanya. Seorang penyidik perlu melihat bukti-bukti dengan akurat sebelum menetapkan siapa sebenarnya yang menjadi tersangka. Kendati pun demikian, kita harus menyadari bahwa pandangan itu tidak dapat diterapkan pada semua hal. Dalam kehidupan beriman, ada sebagian orang yang selalu minta bukti. Kalau tidak melihat fakta yang kasat mata atau bukti yang masuk akal, mereka tidak mau percaya. Thomas adalah orang yang seperti itu. Ia tidak hadir pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada teman-temannya. Ketika mereka memberitahukan kepadanya bahwa mereka melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit, bagaimana respon Thomas? Bukannya percaya dan bersuka cita, melainkan ia justru mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." Mengapa Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Mengapa ia mengatakan bahwa kalau ia belum melihat bekas paku pada tangannya, belum menaruh jarinya pada bekas-bekas luka paku itu, dan belum menaruh tangannya pada lambungnya, sekali-sekali ia tidak mau percaya? Paling tidak ada 3 alasan mengapa Thomas dapat bersikap dan berkata seperti itu. Pertama, ia tidak memiliki pengharapan. Pengharapannya telah lenyap ketika melihat Yesus ditangkap, disalibkan, dan mati. Melihat kenyataan tersebut, Thomas menjadi sedih, kecewa, dan putus asa. Ia tidak lagi memiliki pengharapan dalam dia. Karena tidak ada pengharapan, ia pun tidak mengira bahwa Yesus akan bangkit kembali. Kedua, ia tidak berpegang kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada murid-muridnya, termasuk Thomas, bahwa ia akan disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Terkadang kondisi yang membuat kita takut, khawatir, kita lupa ke setiap firman yang sudah kita dengar dan sudah kita terima. Ketiga, ia berpusat pada pemikiran diri sendiri bukan Tuhan. Ia telah mengandalkan mata dan tangannya, dan tidak membuka telinga dan hatinya terhadap berita kebangkitan Yesus. Pengamatan dan pengalamannya sendirilah yang dia utamakan, bukan firman Tuhan. Bukankah pada saat ini banyak juga orang yang seperti Thomas, tidak punya pengharapan, mengabaikan firman Tuhan, dan berpusat pada pemikiran dirinya sendiri. Pengamatan dan pengalamannya sendirilah yang mereka utamakan, bukan firman Tuhan. Untuk dapat percaya, mereka minta bukti-bukti konkret, tanda-tanda ajaib, mujizat, dan sebagainya. Segala ketetapan Allah itu tidak mungkin gagal. Itu pasti akan terjadi. Pada saat kita hidup dalam pengharapan, memegang teguh firman-Nya dan berpusat pada Allah, maka kita akan senantiasa percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit kembali. Memang sekarang ini kita tidak melihat Yesus, mungkin pula tidak melihat mujizat-mujizat seperti yang dicatat dalam Injil Yohanes itu. Tetapi seperti yang dikatakan Alkitab, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita tidak melihat Dia dengan mata kita, tapi dalam iman kita berhadapan muka dengannya pada saat membaca firman Tuhan. Kita dapat menyaksikan betapa ia hidup, apa yang dikatakannya, dan apa yang dilakukannya. Dengan demikian iman percaya kita diteguhkan, ditumbuhkan, dan disegarkan. Tetap semangat, tetap percaya akan pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin.